Peringatan. Konten ini mengandung toleransi dan kerukunan. Jangan dilanjutkan jika Anda belum siap bertoleransi. Salat adalah ibadah yang mempunyai nilai dan keistimewaan yang sangat tinggi di sisi Tuhan. Selain bernilai pahala, ibadah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah adalah salat. Secara syariat, salat bermakna serangkaian gerakan yang dilakukan dengan niat tertentu. Secara bahasa, salat berarti doa. Doa yang dimaksud adalah gerakan atau perbuatan dengan tujuan tertentu, yang mana hasilnya adalah tercapainya tujuan tersebut. Ibadah selalu akan berdampak pada kehidupan. Ibadah akan selalu mencerminkan kepribadian manusia dalam bermasyarakat. Semakin baik syalatnya, maka semakin baik juga perbuatan dan tingkah laku seseorang. Sebagaimana disebutkan, Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jika kita teliti dengan ayat tersebut, maka seharusnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, kenapa banyak yang melakukan sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar? Apakah ada yang salah dengan syalatnya? Ataukah mereka hanya melakukan serangkaian gerakan, tanpa tahu makna gerakan tersebut? Seringkali kita mendengar bahwa gerakan-gerakan dalam sholat bisa menjadi olahraga yang bertujuan untuk kesehatan. Sebagai contoh ketika duduk tahiyat. Posisi seperti ini memfasilitasi pergerakan usus serta mengendorkan usus. Maka posisi ini akan membantu pencernaan dan meringankan sembelit. Jika dipelajari secara kesehatan saja, manakah bagian gerakan sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Walaupun kenapa masih saja banyak yang melakukan gerakan sholat ini masih sering sakit-sakitan. Apakah ada yang salah dalam gerakannya? Ataukah salah mazhab dalam mengikuti gerakan sholat? Jika kita perhatikan dengan seksama, dalam setiap gerakan sholat memiliki makna, yang akan melatih diri kita agar selalu melakukan kebaikan demi kebaikan terhadap orang lain, serta menegakkan sifat-sifat yang terkandung di dalam gerakan sholat. Di video ini, kami tidak bermaksud menggurui, tapi kami mengajak untuk menambah wawasan dalam berpikir. Seperti perintah Tuhan yang disebut dalam Quran Surat Muhammad ayat 24, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Dalam gerakan sholat, kami merangkumnya dalam beberapa gerakan yaitu, 1. Berdiri tegak, 2. Rukuk, 3. Itidal, 4. Duduk antara 2 sujud, 5. Tahiyat awal dan tahiyat akhir, 6. Salam. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu berdiri tegak. Ketika di posisi berdiri, bermakna mendirikan hak dan kewajiban. Apa saja yang harus ditegakkan? Mulai dari mata, mulut, telinga, tangan dan kaki, memiliki hak dan kewajibannya. Hak mata yaitu melihat. Kewajibannya mata melihat dengan tidak menilai orang lain. Ketika memandang, tidak menilai baik maupun buruknya orang lain, baik dari penampilan maupun perbuatan. Hak telinga yaitu mendengar. Kewajibannya yaitu selalu adil ketika mendengar. Selalulah mendengar dari banyak pihak, tidak hanya mendengar dari satu pihak saja. Hak mulut yaitu berbicara. Kewajiban mulut ialah berbicara yang benar, tidak berbohong, menggunjing, membicarakan orang lain, dan lain sebagainya. Hak tangan yaitu menyentuh, memegang dan lain-lain. Kewajiban tangan hendaknya bisa saling tolong-menolong, rela berkorban dan membantu sesama. Hak kaki ialah melangkah, berjalan. Kewajiban ketika berjalan yaitu selalu melangkah kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan. Posisi kedua, yaitu posisi rukuk. Ketika rukuk, ada satu sifat yang sangat jelas terlihat. Yaitu ketika posisi membungkuk ini bermakna lentur. Lentur yang dimaksudkan ialah mudah bergaul atau fleksibel. Ketika bermasyarakat, sepatutnya kita fleksibel atau lentur dalam menata kehidupan bermasyarakat. Tidak memilih dalam bergaul, selalu beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kita berada. Karena orang-orang yang senang bergaul akan selalu memilih orang yang senang bergaul juga. Orang yang rukuk bersama orang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
Posisi ketiga, i'tidal. Ketika berdiri dari rukuk, posisi ini mengajarkan kita untuk adil dalam perbuatan serta dapat berdiri sendiri atau mandiri. Kita tidak bisa bersandar kepada orang lain. Dan tidak pula selalu dibantu orang lain terus-menerus. Maka beritidal dalam kehidupan, adil serta mandiri. Posisi keempat ialah gerakan yang bersambung yaitu duduk di antara dua sujud. Sujud pertama, duduk di antara dua sujud lalu sujud kedua. Rangkaian gerakan duduk di antara dua sujud menjadi satu posisi. Duduk dimaksudkan agar kita senantiasa sadar untuk menundukkan hal yang sering membuat kita jatuh dan terjerumus, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran ditundukkan pada sujud pertama. Pikiran kita selalu memikirkan keuntungan dan kerugian. Misalnya ketika bersedekah, kata rugi biasanya akan terselip dalam pikiran kita ketika bersedekah. Kita seharusnya dapat menyadari bahwa pikiran kita selalu menimbang sesuatu dengan keuntungan. Jika tidak untung, maka kita akan tidak suka hal tersebut. Lalu sujud kedua yaitu menundukkan perasaan, yang mana berkaitan dengan perasaan suka maupun tidak suka, benci. Perasaan suka maupun tidak suka sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, kita mestilah sadar untuk menundukkan pikiran dan perasaan menjadi netral. Agar hidup menjadi lebih tenang. Posisi yang kelima, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Yang bermakna kebebasan ruang dan waktu. Yakni sebaiknya kita tidak terikat dan terdoktrin oleh suatu golongan, atribut, kelompok, sekte, ajaran dan lain-lain. Ketika kita berpegang pada kelompok, tentu saja kita menganggap kelompok inilah yang benar. Jangan terlalu fanatik pada golongan tertentu. Hal ini tentunya berlaku juga untuk kehidupan beragama. Di Indonesia terdiri dari beberapa suku dan agama. Jika kita terlalu fanatik, apa yang akan terjadi pada kehidupan berbangsa? Kita bisa tercerai-berai, mudah diserang oleh pihak asing. Karena masing-masing kita menganggap sukuku atau agamakulah yang terbaik. Jika kita tidak bisa hidup berdampingan maka hilanglah kerukunan. Lalu maksud tidak terikat dengan waktu ialah, kita harus dapat menguasai dan mengatur waktu, bukan kita yang dikuasai dan diatur oleh waktu. Contohnya tidak mengulur-ulur waktu dan tidak mengabaikan waktu. Karena semakin hari usia kita akan selalu bertambah. Waktu tidak dapat diulang kembali. Posisi terakhirnya yang keenam ialah salam. Salam bermakna keselamatan atau kebaikan. Dari gerakan salam, kita dapat belajar bahwa kita seharusnya dapat memberi keselamatan. Baik kepada diri sendiri maupun orang lain yang berada di kiri dan kanan. Kiri kanan bermakna sekitar kita, lingkungan yang selama ini kita tinggali. Berinteraksi secara sosial. Dapat menjaga kerukunan antar beragama dan antar golongan. Bisa bersahabat dengan siapapun, baik itu manusia, hewan maupun alam lingkungan yang berada di sekitar kita. Ketika kita bisa menjaga makna salam, maka hubungan baik akan terjalin. Setelah kita dapat mempraktekkan makna sholat di luar sholat ini. Secara keseluruhan, kita dapat meningkatkan potensi kebaikan dalam perbuatan dari dalam diri kita. Ini menjadi potensi yang luar biasa dalam mengarahkan panca indera, akal, dan perasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang tak kalah penting dalam gerakan sholat yaitu, adanya rakaat. Makna rakaat ialah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Maka, makna gerakan dalam sholat harusnya bisa kita maksimalkan dengan melakukannya berulang-ulang. Setelah kita mengamati makna dari setiap gerakan sholat, yang dilakukan di luar sholat wajib 5 waktu. Maka sebenarnya kita bisa simpulkan, tak hanya umat muslim yang menjalankan makna dari gerakan sholat ini. Bahkan non-muslim juga secara tidak langsung melakukannya. Barangkali dari umat muslim sendiri, jarang yang paham dan melakukan makna dari gerakan sholat. Kita hanya terpaku pada gerakan sholat hanya untuk berolahraga. Setelah kita dapat mengaplikasikan makna gerakan sholat tersebut, maka kita akan terhindar dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Sudah terjawabkan? Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar?